kok bener-bener nggak nyangka bakal ketemu koplak gini, koplak gini. Ya, saya 1, Tunggu 2, 6. Halo guys, kenalin, ini teman-teman aku WNI di Serbia. Mereka menikah sama laki-laki Serbia. Kalau aku kan sama orang Turki, kalau mereka sama orang Serbia. Ini namanya Mbak Wati. Halo. Kalau yang ini namanya mama kita. Namanya Mbak Ani. By the way, kita baru kenal belum lama ya. Minggu lalu. Acara pemilu ya. Iya. Kita ketemunya tuh di KBRI Biograd, sama-sama ikut mencoblos. Tapi nggak tahu kenapa kita itu klop karena sama-sama gila. Iya lah, putih gitu deh. Terus kalau ketemuan nggak pernah direncanain. Hari ini jadi, hari ini. Maaf ya, anakku. Nathan Molin, tenemos el taco. Pita tamu sama uncle. Jadi hari ini kita mau Q&A. Yes. Yeay. Ceritanya tadi tuh kita diundang makan di sini, terus kita makanan khas Turki yang super enak Ada dan pide ya, lezat. pide ya. Iya, pide. Pide itu kalau sayuran campuran itu apa ya? Itu namanya, dia mirip sama menemen. Menemen tuh dari telur sama tomat, cuman itu pakai sayuran. Pakai Oh kita, iya, kalau kita campuran iya, pakai saus itu tomat. kayak makanan Serbia yang paprika dioseng, pakai telur dan tomat. Nah. Ya mirip itu kali ya. Nah guys, Enak. kalau ini namanya Nathan guys, tukang gangguin. Iya. Dan rasanya itu unik dan enak banget menurut aku. Nathan. Oh, satu lagi, nasinya itu namanya apa? Pilau. Pilaf, tapi rasanya Turkish pilaf itu, tapi rasanya benar-benar beda dan enak sekali menurut aku. Ini kayak pertama kali aku merasakan nasi yang super gitu. Iya. Malu. Makanan yang berbeda. Kita tuh kan udah jauh dari Indonesia. Di sini setiap kita berkunjung ke rumah teman, selalu mendapat sesuatu yang berbeda. Itu udah luar biasa ya. Ya sangat istimewa Iya, pokoknya. sudah gitu kita makannya bersama-sama pakai bahasa Indonesia. Iya, jadi lebih asik. Oke, sekarang kita mulai Q&A tentang Bertemanmu, aku kurius. Iya, Gimana bisa gitu ketemu loh. sama suami kamu yang sekarang. Handphonemu. Doesn't matter. Oke, ayo Pak Wati dulu deh yang ngasih pertanyaan. boleh. Oke, gimana ceritanya kamu bisa ketemu sama suami kamu? Ceritanya itu aku ketemu sama suamiku tuh di Instagram. Sebelum sama suamiku, aku itu sudah kenal sama sahabatnya suamiku. Oke. Iya, Orang nama Turki juga. orang Turki. Aku dulu main aplikasi online namanya Slowly. Kita tuh kayak kirim-kirim surat. Jadi beda negara, beda hari juga. Misalkan kalau negara Turki bisa sampai 2 hari surat kita sampai di sana. Tunggu dulu. Surat via pos Online. kok bisa? Bisa. Sampainya 2 hari kayak pos. Iya, kayak gitu. pos gitu. Jadi itu melatih kesabaran kita dan ya? itu benar-benar terjaga privasinya karena orang itu tidak bisa mengirim foto, tidak bisa ngirim video, nggak bisa ngeliat muka kita Oh. tanpa kita setujui. Itu aplikasi yang bagus banget. Maklum ya. Aku baru tahu. Akunya- Nggak tahu itu. Akunya nggak begitu Nggak upgrade terupdate. ya. Apalagi terupdate, maaf ya. Bukan terupgrade. Upgrade udah kayak aplikasi. Ini kebiasaan anakku tuh selalu bilang, tuh mama jadul banget. Aduh, maaf. Itu nah setelah itu suamiku suka kirim-kirim video lucu di Instagram. Kita berteman lah dari pertemanan request gitu loh. Biasanya kalau kayak di Facebook tuh Facebook kan gitu ya. dia Enak add ya. aku, dia kirim video lucu. Kalau aku bales tuh
nggak pernah dibalas lagi. Kok bisa? Aku mikir ini orang nyebelin banget nih. Ya iyalah. Oh, itu testing kamu ceritanya. Kalau Kamu sabar apa enggak? Kalau aku gitu? udah gak sabar dari itu. Aku mikir ini orang nyebelin banget, kalau dibalas nggak pernah balas lagi. Akhirnya aku diem nggak bales. Dia balas. Alah. Terus ding 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 ding. Kita kasih lah jeda, besok aja balesnya. Gantian ceritanya. Ya ampun. Kita Kok bisa bikin ya? dia greget dulu lah. Kok bisa ya? Akhirnya ngobrol-ngobrol, aku bilang kalau aku adalah sudah kenal sama sahabatnya. Lah. Dari mana kau tahu kau kenal sama sahabatnya gitu loh? Karena ini apa namanya? Aku tanya sama sahabatnya, kamu kenal ini gak sih? Gitu. Itu sahabatku, katanya gitu. Itu random question ya misalnya. Kau cuman just guessing aja kan? Oh, nggak magic aja ya? Interesting. Bener-bener itu. Bener-bener interesting. Ya, ucu-ucu nanya, kok kenal ini nggak ya? Walaupun kan Turki itu istilahnya bukan satu kota kecil ya. Ini kota yang Dan besar. itu yang dinamakan jodoh. Kalau jodoh tidak akan Iya, kemana. masalahnya iya jodohnya ini kok kayak nempel gitu loh, kayak udah sahabatnya si suami, calon suami Kayak ya waktu dikasih itu. jalan ya sama Iya. Tuhan ya. Iya itu. Kamu sini dulu, ntar begini, ntar Iya. begini. Semakin sekarang gini kan, oh aku kenal, jadi kamu semakin gimana gitu ya. aku waktu- trust nih, aku Oh. percaya. Maksudnya kalau aku kenapa-napa punya backup gitu. iya. Jadi ini nggak hanya instan langsung suka aja ya, Enggak. karena ada ini dari sahabat. Ternyata ini kayak kurang lebihnya bikin kamu lebih sure itu karena ada sahabat ini ya, lebih oke nih dilanjutin deh. Iya. Kan sekarang ada banyak yang penipuan ya, bilang oh kamu cantik, oh aku suka kamu, kan banyak yang model-model begitu benar. ya, atau iseng-iseng perencanaan nanti kamu ikut ke negaraku ya, atau aku ke negaramu ya, kayak gitu kan. Ujung-ujungnya kita dijual. Selain dijual Banyak itu loh. cuman kisah apa ya, kayak Kayak di negeri dongeng gak ya sih? udah gitu menghilang gitu. Ghosting. Iya Iya, itu, ghosting. oh itu namanya ghosting. Ghosting. Maaf lagi. Karena beberapa kali Kok aku aku sempet deket sama beberapa bule juga. orang mana? Ada orang Iran, ada orang Jerman. Oh ya. Tapi memang ternyata tidak jodoh, maksudnya nggak ada Iya. hubungan, nggak ada chemistry yang Iya, bikin betul. kita- Yang juga. maksudnya klik gitu ya. Iya, akhirnya betul ya juga. sudah kayak say hello, how are you, Itu bla bla nggak bla. bisa kita Hilang. pilih ya. Iya. Istilahnya gitu, kita nggak bisa pilih hati kita. Tuhan juga ya, kalau nggak dari Tuhan ya, dengan Tuhan itu ya nggak ketemu juga kan. Benar. Kan banyak yang bilang, oh boleh Jerman tuh enak loh, bagus loh, Kaya loh. iya, Karena gajinya tentu- euro. iya betul. Hmm. Terus yang orang bilang Turki tuh nggak enak, kenapa? Karena inflasi tinggi di Turki, Ah, biaya hidup semakin tinggi, Itu gajinya rendah. Itu juga iya. Yang kedua, Begitu sekarang. kalau kamu menikahi Turki, pria Turki, artinya kamu menikahi keluarga besarnya. Iya. Jadi kuat enggak gitu. Kalau Jerman udah pasti kamu menikahi dia ya dia saja. Benar. Kalau Turki kan Semuanya Budayanya mudanya Masih kayak berkeluarganya Indonesia ya. masih erat banget ya. Ya mudah kayak Indonesia lah ya. Hmm. Oh, kita tahu semuanya gitu. Kalau Jerman kan sudah Europe ya, menikahi dia ya dia saja. Orang tuanya, keluarganya nggak terlalu ikut campur ya. benar. Kalau ini semua benar-benar ikut campur. Iya kayak orang Indonesia lah ya, dari sepupu, misan, bahkan Semua tetangga pun diucapin, ikut. iya loh, diobrolin dulu. Oh, berarti gitu ya. Berarti kamu bukan milih-milih harus negara yang jelas dari fun- hati ya. tapi fun fact-nya, dulu aku masih inget banget waktu aku SMK itu, aku bilang sama mamaku, dengan siapapun aku pacaran, aku cuma pengen menikah sama laki-laki Turki. Wah, and this is like a dream come Iya, true. Dan ini kayak- kenyataan yang benar-benar Bener loh. tidak disangka dan Berarti terjadi. kemungkinan waktu itu kamu mengucap kata itu dengan tulus dan Tuhannya mengingat itu, akhirnya menunjukkan kamu ke jalan itu gitu loh. Karena aku juga ngalamin. Sampai mamaku bilang,
Ya kalau mau sama bule Turki ya berusaha dong, cari dong, atau Langsung ke Turki dong, atau gimana dong supaya aku kamu mamamu bisa keluar negeri. langsung iya gitu, boleh gitu. Iya boleh. Biasanya kan kita tuh, orang tua kita tuh biasanya jangan, itu jauh, nanti gimana ketemunya gitu loh. Enggak, kalau mamaku yang penting dia bebet bobotnya bagus, itu juga masuk keluarganya akal welcome, sayang sama aku. Jadi jarak itu bukan yang utama ya. Bukan. Aha, karena banyak ya orang tua ya Yang nggak mau anaknya ya, jauh. karena Apalagi kita kan beda negara. karena kalau kita sesama dari Indonesia aja, beda pulau aja udah susah ketemu ya. Apalagi ini beda negara. Kayak aku contohnya, aku dari sini syukur-syukur adikku nggak ke luar negeri, sampai adikku ikut ke luar negeri, ibuku bisa pingsan dong. Ya itu maksudnya satu anaknya nikah ke luar negeri, seorang ibu pasti berdoa biar anaknya dapat jodoh di sekitaran situ. Nggak semua ibu leluasa gitu loh. Oh hebat ya, mamamu udah ngasih restu dari awal. Ayo lanjut ke next question ya. Next question. Aku masih banyak pertanyaan. Ayo lanjut. Aduh. Pertanyaanku, setelah sekian kamu mengenal dan merasa yakin gitu loh, siapa duluan yang nembak? Siapa duluan yang menyatakan suka? Jadi malu. Dia duluan. Dia duluan ya. Setelah 1 bulan kita ngobrol, dia bilang, kamu mau nggak jadi pacarku? Aku suka sama kamu. Gitu. Aku bilang, oh nggak, ntar dulu, aku nggak suka sama kamu. Aku belum Ih, suka jahat sama kamu. banget. Ya kan, Nggak, aku terima kan kalau cewek kan. Jangan Aku dulu terima, ya. Kalau aku nggak dulu, aku soalnya belum suka sama kamu. dia nggak Kalau kabur. enggak, kalau aku bilang kalau kamu mau sama aku, Ada bikin aku suka sama tantangannya. kamu. Oh my god, ada tantangannya. Karena dia Pintar oke, kata dia. Sempat ilfil juga sama dia tuh. Hebat kamu. Kenapa? Karena dia tipe orang yang terus nge-push gitu loh. Kayak dia selalu ngechat, Karena dia video itu- call. Karena dia tuh apa ya, Telepon gitu. orang sibuk, tapi istilahnya udah mendapat klik ke kamu, dia ingin mempercepat itu, nggak buang-buang waktu lagi, karena dia masih ada banyak hal yang dikerjain gitu. Ini lebih penting ini daripada ini gitu, jadi kamu dikejar lah gitu. Bener-bener ngejar loh, bener ngejar sampai aku Terus? aku ilfil. Ih, udahlah gitu. Aku mau cut gitu, mau cut dia aja gitu. Tapi lama kelamaan kok nyaman juga. Lanjut ya, maaf ya. Oke. Akhirnya kamu terima kan dia? Tanpa hubungan pacaran. Jadi Jadi malah dia nembak, aku tolak. Nggak ada hubungan, malah jalan. Itu Jalannya gimana? selama berapa itu? Like apa ya? Selama pokoknya waktunya. pertama kali ketemu tuh sekitar bulan Januari atau Februari 2022. Oh 2 tahun lalu 2 ya? tahun Udah yang lama lalu. ya? Terus 2023 kan menikah tuh. Oh lumayan. Itu langsung tanpa pacaran ya? Langsung ke nikah? Enggak pacaran, tapi ya seperti Instan. orang pacaran Iya, HTS ya maksud- zaman iya. sekarang tuh, hubungan tanpa status. Tapi LDR kata orang Iya, ya, karena tidak di ha-ha. satu tempat ya. 3 kali dia datang ke Indonesia Untuk bertemu kamu atau holiday? untuk bertemu aku. Sama keluarga kamu gitu. Pertama kali enggak. Oh cuman just untuk Ha-ha. say hello istilahnya ya, Ha-ha. untuk memastikan ini Ha-ha. bener nggak ini orang gitu. Karena aku punya prinsip kalau misalkan laki-laki itu udah aku kenalin ke orang tuaku, artinya dia. Gitu. Jadi misalnya Mix biar kadang ada loh orang gini, kenalan ucu-ucu bawa ke orang tua, ternyata bukan. Jadi orang tua itu juga malu sama lingkungan, kita juga merasa nggak enak sama orang tua. Misalnya bukan berarti melanggar ya, kita kenalan dulu, melihat dulu, bukan berarti kita melanggar ya. Kita lihat dulu apakah ini bisa nggak dibawa ke langkah selanjutnya. Benar, memenuhi kriteria. Iya. Karena kan kita punya kriteria sendiri. Iya, misalnya dia datang kau ajak makan untuk pengenalan kan. Udah gitu seiring kamu komunikasi, kamu percaya, baru deh kamu bawa ke orang tua begitu. Itu udah yang berapa kali ke Indonesia?
pertama kan kenalan dulu nih, aku ceritain ya. Pertama kenalan dulu, kita hahihi dulu. Aku mau lihat dia royal atau enggak nih. Jangan sampai ketika sudah menikah dia pelit. Oh iya, itu benar. Secara itu yang kita butuh uang ya, make up, bukan matre ya. Bukan matre, realistis. Ya, ini emang kenyataan kita seorang wanita. Kalaupun kita tuh setelah menikah nantinya, kan ada tuh kita bakalan diizinkan bekerja apa enggak. Kalau kita nggak diizinkan, dia harus bertanggung jawab menafkahi kita ya. Memenuhi segala kebutuhan kita jangan sebagai nanti- wanita gitu. Nanti kita nggak bekerja, tapi kita disuruh hemat. Gitu. Kan nggak bisa dong, kan kita nggak bekerja, nggak punya duit, dari mana kita disuruh hemat? Iya, tapi kita harus makan juga, bayar listrik yang lainnya. Terus hematnya dari mana dong? Oh, oke. Kedua, aku melihat dia setia atau enggak nih, karena kan ada ya bule yang oke, gue datang ke Indonesia, gue cuma mau pakai elu, terus gue pergi gitu ninggalin. Oh, ada gitu. banget. Ada loh yang kayak gitu. Banyak. Dia cuma mau pakai kita loh, karena sepengalamanku, pengetahuanku tentang dunia bule itu ya, karena ada beberapa image-nya, temanku dan image perempuan Indonesia tuh lumayan buruk di bule. Iya, betul. ya, nyata itu. Mereka bilang perempuan Indonesia cuma mau duit Iya, kita pun sering sama dengar. ganteng. Iya, kita juga sering sih dapat yang hal kayak gitu kalau kita jalan ya sama suami. Wah, ini ya cari bule pasti ada gini-gini selalu gitu. Ya, setiap orang punya hak ya untuk menilainya. Lanjut. Setelah itu pertemuan kedua, lamaran. Langsung lamaran. Itu setelah berapa bulan lamanya? Setelah Dia lamaran 6 bulan. Sudah 6 bulan. Oh, cukup. Enggak lah. 6 bulan ding, cuma 4 bulanan. Ya cukup juga. Cukup Kalau udah lah, dari hati kenal. udah klik ya. Itu akan Tuhan akan apa ya, kayak membukakan jalan. Yang penting dari kedua belah itu tulus, nggak embel-embel gitu yang diomongin tadi itu ya. Jalan itu tuh kan dibukain dengan lancar. Terus ini kenalan sama orang tuaku via video call. Oh. Video call karena aku anak kuliah di Jogja, jadi sama-sama video call semua tuh. Ya Orang tuaku, orang tua dia, keluarga besar dia tunjukkan semuanya. Oh. Orang tuaku sebelum lamaran tuh meyakinkan, yakin nggak, siap nggak, gitu. Beneran nih dia orangnya. Aku potong, maaf ya. Biasanya kan orang tua abis kuliahin anak tuh kepengen orang tuanya itu anaknya bekerja dulu, bukan ngenalin calon suami gitu loh. Kerja dulu, cari duit dulu. Ini mama 3 anak ya, maklum ya. Itu kan aku bicara nih yang umumnya ya, gitu. Kamu ucu-ucu kuliah ngenalin calon suami gitu. Mamamu terbuka banget ya. Enggak, awalnya aku takut ya gimana ya cara ngenalin ke orang tua, karena aku belum pernah ngenalin pacar ke orang Iya, tua. maksudnya aku orang tua kamu tuh termasuk orang Nenekku tua. yang bantu. Oh, neneknya juga Gimana terbuka. ceritanya itu? Kan aku cerita sama nenekku cerita sama mamaku Modern perempuan. Very open minded ya. Akhirnya mamaku mengerti, mamaku cerita sama papaku. Ah. Terbuka kita, lama-lama kenal, kita merencanakan untuk ya sudah lamaran dulu. Tadinya lamaran dulu nih, belum mau menikah. Iya. Menikahnya nantilah, tunggu aku lulus, karena aku memang sampai sekarang aku belum lulus kuliah. Itu kuliahnya yang aku nggak paham ya, kan yang aku tahu ada D1, D2, ada Aku SS, S1. maksudnya. Jurusan S1. apa? Psikologi. Psikologi. Oh, S1. Saat itu aku masih semester 6. Nah, 5 Berarti semester 6 deh tapi ya. yang orang bilang kuliah bisa dilanjutkan kapan aja asal ada biayanya kan. Tapi untuk mendapat suami yang tepat itu jangan ditunda. Maksudnya kalau udah Gas datang, aja dulu. maksudnya kalau udah datang kesempatan itu, kalau udah klik, udah cocok, jangan sampai aku mau lanjutin kuliah, ntar ini jodohnya bisa Lari. Iya. Jadi kuliahnya bisa dilanjutin kan. Terus kuliahmu gimana Aku sekarang? cuti sekarang, aku cuti 1 tahun. Wah, Cuti semester 7 dan semester 8. Iya. Terus oke lah lamaran, begitu dia datang pertemuan kedua itu lamaran. Lamaran dia bawa temennya 2 orang Turki juga. Buat saksi ya. Iya, karena keluarga tidak bisa Hebat datang ya. Keluarga tidak bisa Amazing, datang. iya. Dia bawa temennya bawa istrinya, yang satu lagi temennya bawa istrinya sama Hebat anaknya. ya. Jadi mereka itu datang kos loh, itu Amin. 6 orang. Ya Amin dari itu Turki. udah mahal loh ya. Tempat menginapnya, tiketnya itu hanya orang yang tulus yang bisa itu. Ibaratnya akan dia usahakan
biaya-biaya Sebaik mungkin, iya, ya. biaya tersebut sesuai dengan prosedurnya Benar. gitu. Itu Lamaran selesai, setelah lamaran jeda 6 bulan karena aku harus menunggu waktu yang tepat untuk cuti nih. Oh, Aku merelakan tidak KKN demi menikah. tunggu dulu, KKN itu Di misalnya semester 6. ibaratnya kalau kayak kita kayak zaman SMA aku tuh kayak training ya. Iya, KKN tuh kayak kita kuliah kerja nyata di desa Iya. gitu loh, bikin Cuma program kalau Kalau orang kerja. kayak kuliah, praktek gitu ya. kalau orang kuliah namanya KKN. Kalau kita training SMA dulu tuh training di hotel-hotel sesuai dengan jurusan semacam itu ya. Mm-mm. Oh maaf ya, ini mamanya terlalu jadul. Terus pertemuan ketiga, pokoknya kita tadinya cuma mau lamaran nih. Oke, lamaran lah, kita adain acara di Indonesia lamaran gitu kan, lamaran seperti pada umumnya. Iya. Setelah lamaran, kami 1 hari setelah lamaran tuh liburan ke Bali, rame-rame loh, nggak sendirian. Itu lumayan susah juga mendapatkan persetujuan dari ayahku karena namanya orang Indonesia ya, maksudnya apalagi anak perempuan, takut diapa-apain anaknya gitu. Iya. Iya, betul Kalau banget. perempuan tuh ada bekasnya kan. Iya. Kalau laki-laki nggak ada bekasnya. Iya, benar, iya. kalau nenekku, Setuju. kakekku dulu bilang gini, kalau kamu udah jadi sampah gitu, akan selalu sampah gitu. Iya Ada kan? bekasnya loh. Tapi dalam bahasa Sedih. Bali ya, dalam bahasa Bali gitu. Kalau perempuan itu kalau udah jadi sampah tuh udah nggak bisa lagi gitu, udah nggak bisa dibersihin, tetap akan di Tetap aja Iya. mau kita bersihin gimana pun tetap aja iya, gitu. betul. Terus setelah pulang dari Bali, tiba-tiba menentukan tanggal pernikahan. Siapa? Berdua, sedua-dua keluarga itu kita diskusi. Oke, tanggal segini. Gitu. Kita menikah. Jebret. Mama aku tadi nggak setuju. Kuliah dulu, lulusin dulu kuliahnya. Kuliah duit biaya mahal loh. Gitu. Kan yang mama tadi bilang, mama. Mamaku itu. Berarti aku kejawab kan mamanya dia yang aku omongin tadi. Iya kan? Papaku bilang pelan-pelan kuliah itu bisa dilanjutkan. Oh kan? Kalau memang anaknya sudah mau, maksudnya sudah ada calon, tidak baik ditunda-tunda. Apalagi Ya. sudah lamaran di Jawa, di adat Jawa itu kalau sudah lamaran maksimal banget tuh cuma 6 bulan. Iya karena kayak Lewat pamali dari- ya, ya, pamali. pamali. Lewat dari 6 bulan, kalau enggak aku ada yang baru, dia ada yang baru, atau tiba-tiba Permasalahan. masalah lah, yang Ya, penting menghindari itu ujung-ujungnya ya. lepas gitu. Karena kalau orang udah lamaran tuh kan udah ini ya. Kayak ada ikatan ya. Udah ada ikatan. Tapi bukan berarti ikatan yang harus digantung ya. Akhirnya ya sudahlah, kita menikah. Pertemuan ketiga menikah. 3 kali bertemu langsung menikah. Jreng. Waktu nikah keluarganya yang dari Turki siapa aja nggak? Sayangnya nggak ada yang datang karena saat itu Turki sedang inflasi. Oh iya besar-besaran habis COVID ya. Serbia sedang tidak baik, Iya, keuangannya betul, banyak betul. perusahaan yang bangkrut. Ya betul banget. Banyak yang gajinya juga harga yang naik, gajinya yang benar-benar nggak cukup, banyak yang PHK. Ya betul. Akhirnya tidak bisa datang karena krisis ya. Saat Iya. itu sedang krisis-krisisnya, ya sudah dia datang sendiri untuk menikah. Itu pun aku merasakan sekali perjuangan menuju pernikahan tuh sakit sekali. Iya karena nggak ada orang tua sayang. Aku udah ngalamin duluan juga, tapi aku nikahnya kan di sini ya emang begitu. Tapi gimana kita dua negara, keadaan ekonomi juga gitu. Yang penting kan kita menikahnya itu sesuai dengan hukum ini itu sesuai dengan hukum prosedurnya. Benar. Itu gitu loh. Adatnya gitu. Yang penting itu yang utama kan. Benar. Nanti soal orang tua kan bisa nanti di Turki. Apa gimana selanjutnya? Selanjutnya ini kalau orang tuanya nggak bisa datang, kita kesulitan juga mencari biaya menikah ya, karena saat itu Serbia sedang tidak baik, pekerjaan calonku juga tidak baik waktu itu. Iya karena dia bisnisnya ada di Serbia ya. Ya betul juga. Ya sudah, kita paksakan itu mepet semua. Saat itu tiba-tiba di pertengahan persiapan pernikahan papaku sakit, Ya Allah. masuk rumah sakit, Ya ampun. sakit bener-bener sakit, jatuh sakit. Itu kayak Cobaan ujiannya lagi ya. Cobaan yang sangat berat itu. Iya. Akhirnya karena aku masih di Jogja, aku belum bisa menyiapkan ke Tangerang gitu, karena aku Iya. menikah di Tangerang. Tangerang itu Jakarta apa? Jakarta.
Jakarta. Jakarta Tangerang itu. Enggak, bukan di Jakarta sih. Iya, maksudnya udah di dekatnya Jakarta ya. Setelah itu ya sudah, aku buru-buru setelah aku dapat surat cuti, aku udah selesai semester 6, aku langsung keluar dari kos, aku langsung packing, aku pindah ke Tangerang lagi. Aku siapkan itu dalam waktu 2 minggu menuju pernikahan. Selesai semua. Bener-bener tanpa henti itu setiap hari itu, karena kan terjeda nih. Tadinya kan papaku yang ngurus, terjeda karena papa sakit. Yang Orang diurus kan rumah. cuman urus kayak istilah kalau di Indonesia menikahnya kamu di mana? Catatan sipil atau Di rumah. di rumah berarti Dan kan ada Jawa kan kita tidak bisa menunda tanggal ya, karena kan ada hitungannya. Ada kayak orang Bali ya. Kalau salah hitung Nggak bisa. gawat ini. Harus tepat, nggak bisa dimaju mundurin. Makanya tanggal bagus gitu ya. Iya. Aku menikah tadinya harusnya 12 Agustus, kita mundurkan jadi 20 Agustus. Karena saat itu lagi satu suro. Tahu kan, Mbak? Jawa toh? Iya. Jawanya keluar lagi. Satu suro tuh maksimal tanggal 19. Tanggal 20 sudah nggak satu suro, langsung ini aja tanggal ini gitu. Sempat ada problem juga, kenapa harus mundur? Kalau mundur kan uang lagi yang keluar. Betul. Gitu. Akhirnya ya sudah kita mundurin karena keadaan papaku belum memungkinkan untuk datang ke pernikahan Iya, itu. ketika dimundurin tanggalnya, pihak calon suamimu itu Sudah gimana? datang loh dia dari tanggal 8 Agustus. Oh, berarti dia Karena kan lama tanggal dong 12 cutinya. harusnya menikah. Ya berarti cutinya dia waktu itu Dia nggak itu sih, karena dia kan bisa dibawa ke bisa Indonesia. dimana kemana. Iya, apa namanya, pekerjaannya. Kerjanya gitu. istilahnya fleksibel ya, bisa dibawa ya. Benar. Akhirnya ya sudah, karena itu kan jadi aku tidak bisa ke Serbia, aku harus stay di Turki selama 2 bulan karena menunggu visa, Oh iya, nunggu dokumen, bikin dokumen kan panjang tuh, bikin Iya. izin tinggal di Turki. Prosesnya juga nggak ada Jadi yang aku harus instan. mendekam di membutuhkan Turki waktu. selama 2 bulan. Iya. LDR lagi. Iya, emang begitu dah. Sangat perjuangan ya. Memang Benar-benar begitu ya. perjuangan yang Yang super. menikah dengan berbeda keluarga negaraan, ada yang prosesnya lancar, selancar-lancarnya, ada yang sulit, yang sangat sulit. Itu semua kita benar. punya beraneka ragam cerita kan. Walaupun menikahnya sesama warga Serbia pun, pasti kita punya cerita yang berbeda. benar. Iya kan? Tapi ajaibnya begitu tanggal pernikahan papaku sehat. Oh, Bisa datang, bisa Al- duduk. Bahkan tadinya Alhamdulillah. pun berjalan pun harus dibopong, tiba-tiba hari pernikahan dia bisa joget loh di pernikahan Wow. itu. berarti bonus banget itu. Itu Dia bisa joget, benar-benar aku seneng banget. apa ya? Pastilah doa-doa kalian semua tentunya itu. Dia benar-benar berjuang untuk Iya, anaknya, betul. untuk datang. di Kamu anak yang pernikahan. keberapa dulu? Aku anak yang paling terakhir. Berapa Bontong. bersaudara? 2 bersaudara, 2. Dua. Ya ampun, itu pasti dah kasih sayangnya itu keduanya. Lebih itu. sayang ke aku. Oh, ya Anak ampun, bontong. sweet banget ya. Padahal lika-liku cerita kamu tuh benar-benar apa ya? Ya kehidupan ya. Tapi endingnya kalian bahagia. Aku tadinya nggak percaya menjalani perjalanan menuju pernikahan itu banyak cobaannya. Setelah aku mengalaminya, Iya, aku percaya ini karena kita adalah lihatnya di benar-benar TV kan. Kita biasanya lihat pernikahan orang-orang itu yang lalu lalang di ini. ngelihat temen juga menikah kok Iya. oke-oke aja Iya, gitu. tapi kan kita cuma melihatnya akhirnya, kita nggak pernah melihat rincian prosesnya. Jadi kita nggak tanya ke temen itu rincian prosesnya. Kita cuma betul. melihat sepintas, oh bagus ya pernikahannya mewah ya. Kita nggak tahu gimana belakangnya pusingnya gimana. itu gitu. Oh. Sebagai calon pengantin dia ada Jawa, ada ini tuh apa? Kayak Kayak pingit. ya dipingit. Aku tidak mengalami dipingit karena aku sendiri yang mengurus acara pernikahan itu, dari mulai undangan, tenda, souvenir, semua aku yang ngurus gitu. Ya, Karena baju Jawa suamiku itu dikirim langsung dari Solo. Solo. Iya, handmade. Oh. Karena kan nggak ada size-nya. Kalau bajuku belinya di Tanah Abang. Karena teman-teman online mau tahu nggak, pernah lihat suamimu nggak?
ada dua teman kuliahku yang pernah melihat Enggak, suamiku. maksudnya teman-teman onlinemu di sini ada yang pernah lihat suamimu enggak? Di mana nih? Kalau di sini. Indonesia iya, kalau di Serbia belum ada. Enggak, di Maksudnya Di channelmu. suamimu ada. Ada. Oh, Aku jadi- kalau bikin selalu sama suami. Oh, Ada. enak ya. Jadi kamu dapat dukungan dari suami. Semoga kamu selalu bahagia sayang ya. Selalu. Karena kami sedang menantikan. Hari ini cilik. Hari ini kecil. Wah, Bener. Enggak sih belum. Lagi lagi berjuang. Itu latihan tadi. Iya. Lagi proses. oke. Ya Oke. semoga semuanya lancar. Terus Terus kita doaan yang terbaik ya. Oke, ini kan back lagi ya. Kok aku yang banyak bicara, maaf ya. Maksudnya aku. Pengalamannya banyak. Oh iya, bener. Pengalamanku naik turun tuh selalu banyak ya. Umurku juga udah masih muda kok. 17 tahun, Ya. 18, 19. Oh no. Tunggu dulu. Kamu kan ambil cuti kuliahnya karena kamu kan memilih menikah ya karena dia ada klik sama lelaki Turki dan itu lanjut ke pernikahan dan sekarang tinggal di Serbia kan. Terus yang aku percayakan kuliah itu beda sama yang namanya masuk sekolah SD, SMP, SMA yang dimana itu orang nggak ada yang namanya usia sekian lanjut sekolah itu kan. Kalau udah out ya out gitu kan. bener. Nah, kalau kuliah asal ada biaya bisa dilanjutin. Bisa. Oke, questionnya sekarang. Lalu apa ini untuk kedepannya? Apakah kamu mau melanjutkan kuliahmu atau kamu mau seperti aku yang 24 jam ibu RT? Harusnya aku tahun ini kembali ke Indonesia karena aku harus melanjutkan kuliahku di bulan Agustus. Oh, apa nggak Harusnya. bisa itu kuliah kau bawa ke sini tanya kau? Itu dia. Kalau online nggak bisa karena kuliahku aku ngambilnya offline, apalagi psikologi banyak praktiknya. Oh iya betul. Jadi aku sedang mencoba untuk memindahkan kuliahku ke sini. Aku sedang tanya-tanya universitas di sini kira-kira bisa nggak nih aku melanjutkan semester 7 dan semester 8 ku di Berarti sini. kamu harus ambil Serbian kelas dong? Iya, Yang mau nggak mau. Soalnya yang aku tahu juga mahasiswa yang dari Indonesia yang pertama adalah Serbian kelasnya. Nggak apa-apa deh, aku jadi bisa bahasa Serbia kan. Iya bagus, nanti aku belajar sama kamu. Oke, ya, Itu semoga aja bisa. thank you ya. Terima kasih banyak ya Sudah sudah undang diundang di kita. channel kamu. Kita udah Iya. diundang Kapan-kapan. mengetahui. Kapan-kapan kita harus ngobrol lagi, bikin video lagi loh. Oke Ya, deh. pasti Oke, deh. Kita tutup dulu ya guys. Terima kasih udah nonton, udah mendengarkan curhatan kita. Jadi curhat ya tadi ya. Q&A-nya cuma beberapa doang, tapi sudah cukup menjelaskan gimana perjalananku dari ketemu, lamaran, sampai akhirnya menikah dan tinggal di Serbia. Aslinya Indonesia, suaminya Turki, sekarang Tinggalnya tinggal di di Serbia. Serbia dan kenalan sama saya yang kebetulan suami saya orang Serbia dan saya senang sekali. Iya. Aku seneng banget bisa ketemu sama teman-teman WNI di sini, Mbak Wati, Mbak Ani, karena di Turki aku benar-benar tidak punya teman. Adanya Belum kali. Nggak, aku jauh sekali dari KBRI dan Oh. orang Indonesia tidak ada di kotaku. Oh, iya, Aku itu. jauh dari kota, dari ibu kota gitu loh. Kayak Mbak Wati nih di sana tuh cuma perjalanan sejam gitu kan. Kalau aku dari Istanbul ke kotaku itu bisa 8 jam perjalanan. Iya, karena Istanbul itu kayak Indonesia ya, Jakarta, Bali gitu. Nah, itu dia ibaratnya Tangerang, Jogja. Iya, Gitu. paham aku. Kalau Serbia mah ke negaranya kecil ya. Jadi kita mau ke negara sebelah aja Bisa. nggak nunggu sehari. Misalkan dari Karena sini udah ke deket sama Budapest Eropa aja. kan dia. Nggak, sini mau ke Budapest aja. Apalagi yang orang Sombor yang Mbak Ayu yang kita bilang itu udah sejam udah nyampe. Iya, apalagi ada banyak jalan tol di sini kan. Iya, kalau kita 2 jam dari sini enggak. At least 4 jam, 3-4 jam udah nyampe Budapest. Yuk kapan-kapan trip to Budapest. Oke. Thank Oke you. guys, thank you yang udah nonton. Bye. Bye.